Banyak orang mengira pemimpin adalah mereka yang paling cepat bicara, paling lantang memberi arahan, dan selalu terlihat paling tahu segalanya. Saya pun pernah berpikir seperti itu, sampai akhirnya dari berbagai ruang dan perjumpaan, pandangan itu pelan-pelan berubah. Dalam banyak ruang penting yang pernah saya temui, pemimpin sejati justru adalah mereka yang paling tenang. Dia mendengar sebelum menyimpulkan, dia memahami sebelum memerintah, dan dia hadir bahkan ketika tidak perlu terlihat dominan. Kepemimpinan ternyata bukan soal posisi, melainkan soal tanggung jawab terhadap manusia. Bukan tentang membuat orang patuh, tetapi tentang membantu orang bertumbuh. Dan semakin tinggi peran yang kita emban, semakin rendah ego yang seharusnya kita bawa. Gambaran itu tercermin kuat dalam kisah Nelson Mandela. Selama 27 tahun, dia dipenjara oleh rezim apartheid Afrika Selatan. Dia dipisahkan dari keluarganya, dipatahkan secara fisik, dan diperlakukan tanpa martabat sebagai manusia. Banyak orang mengira setelah keluar dari penjara, dendam akan menjadi fondasi kepemimpinannya. Namun justru disitulah kualitas Mandela terlihat. Saat dibebaskan dan dipilih menjadi presiden, ia tidak membangun kekuasaan di atas kemarahan, melainkan di atas rekonsiliasi. Dia mengajak orang-orang yang dahulu memenjarakannya untuk duduk di meja yang sama, mendengarkan satu sama lain, dan membangun masa depan bersama. Mandela memahami satu hal penting. Negara yang dipimpin oleh kemarahan tidak akan pernah benar-benar merdeka. Dalam kajian kepemimpinan, Mandela dikenal sebagai figur yang tidak memimpin dengan satu pendekatan tunggal. Ia memadukan visi perubahan, kerendahan hati yang dalam, keteguhan nilai moral, serta kemampuan membaca konteks zamannya. Ia tidak hanya mengganti sistem apartheid, tetapi mengubah cara masyarakat memandang satu sama lain. Visi yang ia tawarkan bukan kemenangan satu kelompok, melainkan masa depan bersama yang dibangun di atas kesetaraan dan martabat manusia. Mandela memimpin tanpa dominasi. Kekuasaan baginya bukan alat balas dendam, melainkan sarana untuk memulihkan. Bahkan ketika ia memiliki legitimasi penuh untuk berkuasa lebih lama, ia memilih membatasi masa jabatannya demi kesehatan demokrasi. Keputusan-keputusannya selalu berangkat dari pertimbangan moral jangka panjang. Ia paham bahwa keadilan yang hanya menghukum tidak akan pernah benar-benar menyembuhkan luka sejarah. Nilai yang ia pegang konsisten, tetapi caranya selalu menyesuaikan keadaan. Ia tahu kapan harus tegas dan kapan harus merangkul, tidak terjebak pada ideologi kaku, melainkan fokus pada tujuan yang lebih besar. Dari Nelson Mandela, kita belajar bahwa pemimpin sejati bukan yang menang dan mengalahkan musuh, melainkan yang menang dengan mengalahkan egonya sendiri. Karena kepemimpinan tertinggi bukan soal berkuasa lebih lama, melainkan tentang warisan apa yang akan kita tinggalkan bagi manusia dan zamannya.